Tadi menarik ya soal apa namanya ukuran batas kesopanan, kepantasan untuk melihat bagaimana sebenarnya Islam itu dipraktekkan. Jadi bukan malah sebaliknya bagaimana itu diformalisasikan dalam bentuk aturan-aturan yang itu bisa jadi malah justru sebaliknya. Mungkin bisa Ya, dielaborasi saya sedikit. kira pada dasarnya kan upaya penyeragaman ya ini yang kita coba hindarkan gitu, bahwa Islam itu sangat moderat, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ini yang menjadi substansi saya kira. Ketika sekali lagi bahwa secara personal mungkin orang bisa menggunakan jilbab sesuai dengan terserahlah dia mau jilbab seperti waktu sholat atau juga jilbab yang seperti dengan Mbak ukuran Nini tertentu indah atau dengan Mbak ini atau dengan seperti Mbak Lulu. Itu kan soal pilihan gitu. Bayangkan nanti bukan hanya soal kewajiban berjilbab, jilbabnya yang bentuknya seperti apa, betul, warnanya kalau perlu, di Aceh kan tertentu bentuknya. Selain itu disebut tidak sah. Itu kan namanya penyeragaman gitu kan. Ukuran baju spiritnya berbeda ya. Spiritnya berbeda. Bukan kesopanan spiritnya. Ya, jadi sudah tidak lagi pada konteks Indonesia gitu kan. Dan ini yang saya termasuk yang agak galau gitu ketika kemudian mengidentikan bahwa seolah-olah yang Islami itu adalah yang jilbabnya seperti pakai cadar gitu ya, pakai burka, pakai jilbab seperti Arab gitu, mukena gitu ya, seperti tertutup rapat gitu. Bukan sih tidak boleh gitu, tapi ada suasana, ada ya. Itu yang saya artinya kira bahwa antara sebenarnya Indonesia kalau misalkan lebih clear lagi kan orang suka membedakan Islam sama Arab itu beda misalnya gitu kan. Pakaian itu di Arab saya kan juga kita mungkin sering travel ya di sana, mau dia muslim nggak muslim kan semua bajunya juga sama. Itu juga pada budaya. Ya, jadi budaya pasti, bukan lagi pada substansinya gitu. Nah, saya kira kita kalau saya melihat ini, mari kita bawa bahwa Islam itu adalah Islam secara substantif gitu, sehingga kita tidak dipecah belah gitu ya, masuk dalam perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya menurut saya tidak substantif gitu. Tidak substantif. Bahwa Islam itu adanya kan bagaimana kita mempercayai bahwa Allah itu esa, Allah itu hadir, bagaimana kita mengamalkan, kita bisa berinteraksi dengan nilai-nilai ubudiyah gitu, itu kan sangat personal, tidak bisa kemudian ini diseragamkan gitu misalnya menjadi moral sebuah kebijakan itu kan sesuatu yang justru akhirnya kemudian mengkerdilkan atau mempersempit gitu, mempersempit nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oke, kita kembali ke Mbak Nini, Mbak Maria. Mbak Nini ini sebagai komisioner ini ya, apa namanya, pastikan agak bukan hanya sekedar galau tapi mungkin sangat prihatin, dan tentu saja yang kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya pemerintah mendorong justru lahirnya perda-perda yang seharusnya melindungi perempuan, termasuk sebenarnya pertanyaan masyarakat ini. Kalau sudah jelas ada perda yang ternyata jumlahnya itu makin meningkat trennya yang kita sebut tadi diskriminatif, lalu apa yang dilakukan oleh taruhlah pemerintah pusat atau kemudian Komnas Perempuan? Ini harus dibatalkan demi hukum atau demi konstitusi atau bagaimana? Ini memang ada situasi yang kita lihat agak ada kekosongan hukum ya, kalau boleh dibilang begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya punya kewenangan membatalkan undang-undang. Ya, jadi kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan bisa mengajukan judicial review dan kemudian bisa membatalkan. Levelnya hanya undang-undang. Nah, yang perda ini tidak bisa dia. Oleh karena itu sebetulnya bisanya pada proses pencegahan. Itu yang menjadi kewenangan Depdagri. Sayangnya Depdagri selama ini soal diskriminatif ini belum menjadi pisau analisis. Mereka masih merasa kebingungan soal indikatornya seperti apa gitu. Jadi ini memang yang lucu sehingga kemudian sampai muncul 284 ini gitu. Nah, memang sekarang mulai nih dilakukan Komnas Perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kemenhukam dan Depdagri bersama-sama kemudian berjabat tangan nih. Gimana nih membuat indikator, melakukan upaya pencegahan, karena Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya itu membatalkan 1000 lebih perda. Tetapi yang dibatalkan tidak ada kaitannya dengan diskriminasi terhadap perempuan, tapi lebih pada investasi, pajak dan seterusnya. Nah, ini PR ke depan memang alhamdulillah kemarin Depdagri sudah mulai mengevaluasi 5 perda yang minta untuk dilihat kembali, direvisi. Yang bisa melakukan revisi adalah pemerintah daerah, dan kita dorong ini
memberikan pemahaman ke pemerintah daerah, termasuk menguatkan unsur-unsur di pemerintah daerah yang kita sebut dengan reformis lokal. Jadi ada coaching juga ya? Iya, reformis lokal ini ada wartawan, media gitu ya, lalu ada DPR, kemudian ada pemerintah daerah, ada NGO, ada perguruan tinggi yang secara individual kita bangun bersama, membangun pengetahuan bersama tentang pentingnya menjaga kelahiran kebijakan-kebijakan jangan sampai mendiskriminasi terhadap perempuan dan mendiskriminasi terhadap kelompok minoritas. Menarik ya. Jadi apa namanya ada keterlibatan dari masyarakat sipil untuk sama-sama mengawal, mencegah sekaligus mendorong perda yang non-diskriminatif. Untuk dilakukan perubahan itu dan jangan sampai lahir kembali. Jadi di tingkat pusat juga kita melakukan upaya, di tingkat lokal kita juga bersinergi supaya ini menjadi kebutuhan bersama. Ada success story terkait dengan ini Mbak? Atau mungkin Alimat ada pernah punya pengalaman mendampingin seperti itu? Yang sudah ada ini 5 kabupaten yang kemudian Dipdagri melakukan upaya perubahan. Kemarin itu kalau tidak salah Bone ya, saya agak lupa nama kabupatennya. Kemudian ada juga daerah yang sekarang bagus banget, itu dikawal oleh Bapak Kapoltabes malahan. Jadi ketika akan lahir perda-perda diskriminatif, beliau langsung bergandengan tangan dengan seluruh muspida. Contoh yang kemarin mau dikeluarkan itu, perda larangan umat muslim masuk ke kafe. Hanya umat muslim yang tidak boleh. Nah, itu kan sangat diskriminatif. Mungkin gitu nanti bisa diceritakan sedikit tentang perda itu. Pemirsa, kita memang waktunya tidak banyak yang tersisa, tetapi kita masih punya diskusi yang bisa kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.